Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Bella Risalsa dari kelas MSDM Internasional B. Di sini saya akan membacakan beberapa pertanyaan beserta jawabannya. Baik, saya akan membacakan dari bab 2. Yang pertama yaitu, apa yang dilakukan GE untuk menanggapi perubahan lingkungan dari pertengahan tahun 1980-an ke tahun 1990-an? Jawabannya, menggabungkan kebijakan dengan kebutuhan dan strategi bisnis. Yang nomor 2, apakah pengaruh dari kompetisi nasional dan internasional dalam mengelola SDM? Jawabannya, kompetisi nasional dan internasional berpengaruh terhadap pengelolaan SDM seperti kompetisi SDM, budaya organisasi, dan kemajemukan tenaga kerja. Yang ketiga, perubahan tenaga kerja apa yang memiliki pengaruh pada manajemen SDM? Jelaskan sifat pengaruh tersebut. Jawabannya, perubahan tenaga kerja dalam lingkungan organisasi teknologi baru seperti sistem produksi yang lebih fleksibel dan ramping. Sistem produksi baru tidak hanya ramping, juga lebih fleksibel. Produksi massal digunakan untuk memproduksi produk standar dengan biaya yang rendah. Selanjutnya, nomor 4, pengaruh apa yang dimiliki kecenderungan ekonomi dan organisasional terhadap manajemen SDM? Pengaruh budaya terhadap praktek bisnis, kegiatan seperti penerimaan promosi, penghargaan, dan pemecatan semuanya mencerminkan aspek budaya nasional. Selanjutnya, nomor 5, akankah pengusaha Amerika menyediakan lebih banyak pendidikan dasar pada karyawan Amerika di masa yang akan datang, atau apakah mereka lebih memilih mengembangkan keterampilan pekerja dalam negara di mana biaya buruh rendah? Jawabannya, Amerika akan memberikan pendidikan dasar di masa yang akan datang, dikarenakan dengan pendidikan dasar ini bisa mengembangkan pola pikir karyawan yang ada di Amerika di masa yang akan datang dengan pendidikan yang lebih baik. Kinerja dari karyawan juga akan lebih baik juga. Baik, saya akan ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari bab 3. Yang pertama, mengapa arbitrator memenangkan Stuart dalam perkara tersebut? Jawabannya, karena arbitrator memutuskan Nako membayar $500 ditambah bunga sebesar $82.083 kepada Stuart karena telah memecatnya. Pertanyaan nomor 2, apakah keputusan arbitrator merupakan keputusan yang adil? Jawabannya, keputusan yang diambil arbitrator sudah adil dikarenakan arbitrator sudah memecat Stuart. Pertanyaan nomor 3, apakah benar bahwa Nako memang tidak perlu memberikan alasan untuk memecat Stuart? Jawabannya, benar. Lagi pula Stuart gagal mencapai kuota yang ditetapkan padanya. Lebih lagi, Mike yang sudah meninggal tidak dapat membela dirinya. Nomor 4, apabila pemecatan Stuart memang berkaitan dengan penolakannya untuk melakukan investasi dalam perusahaan Mike, dapatkah Nako membenarkan pemecatan tersebut di sidang? Jawabannya tidak dapat, karena pemecatan tersebut tidak didasarkan pada alasan apapun. Yang nomor 5, dapatkah Stuart melakukan sesuatu yang sah untuk mencegah pemecatan? Jawabannya, seharusnya Stuart dapat melakukan sesuatu karena pemecatan tersebut tidak didasarkan oleh apapun dan pemecatan secara tiba-tiba. Selanjutnya, nomor 6, bagaimana menurut Anda perasaan dua perwakilan yang juga dipecat sebelumnya terhadap apa yang terjadi pada Mike? Jawabannya, sangat sedih dipecat hanya karena melakukan penolakan melakukan investasi di perusahaan sampingan Mike. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan dari bab 7. Apakah rekrutmen lebih penting bagi perusahaan seperti Microsoft dibandingkan bagi perusahaan seperti General Motors? Jelaskan. Jawabannya, rekrutmen di Microsoft sangat penting dibandingkan dengan General Motors karena Microsoft memerlukan karyawan yang berbobot dalam jumlah banyak. Gates juga menyebutkan bahwa perusahaan bisa sukses dikarenakan karyawannya. Nomor 2, apa tujuan rekrutmen? Bagaimana tujuan ini mempengaruhi kegiatan lain perusahaan? Jawabannya, tujuan rekrutmen adalah yang pertama, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang kedua,
untuk menentukan kebutuhan rekrutmen di masa sekarang dan di masa mendatang. Dan ketiga, untuk meningkatkan pool calon karyawan yang memenuhi syarat seefisien mungkin. Nah, kegiatan lain sangat dipengaruhi oleh tujuan rekrutmen inilah dikarenakan semua kegiatan perusahaan berkaitan dengan karyawan. Yang nomor 3, bandingkan dan bedakan metode dan falsafah rekrutmen dari Coop Insurance dan AIG. Jelaskan kesamaan dan perbedaannya. Jawabannya, rekrutmen Cup, perusahaan Cup biasanya mendatangi perguruan tinggi terkemuka dan menerima para lulusan tanpa melihat bidangnya, yang memiliki keterampilan komunikasi dan antar pribadi yang bisa membentuk keterampilan spesifik dalam bidang asuransi. Rekrutmen AIJ, perusahaan AIJ merekrut karyawan berpengalaman yang berasal dari perusahaan pesaing. Kesamaan di antara kedua tersebut adalah sama-sama merekrut karyawan yang berkompetensi. Dan perbedaannya adalah CAP mendatangi perguruan tinggi terkemuka untuk merekrut para lulusan tanpa melihat bidangnya. Dan AIJ merekrut karyawan dari perusahaan pesaing yang berpengalaman. Soal nomor 4, bagaimana perencanaan sumber daya manusia memberi andil dalam rekrutmen yang efektif? Apa peran manajer lini dan manajer sumber daya manusia pada masing-masing kegiatan ini? Jawabannya, perencanaan sumber daya manusia sangat berpengaruh signifikan terhadap rekrutmen yang efektif dikarenakan dengan SDM yang baik. Proses rekrutmen akan berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang efektif dalam perekrutan. Peran manajer lininya mengidentifikasi lowongan kerja saat ini dan masa muda yang akan mendatang. Manajer SDM-nya menggunakan informasi dari manajer lini untuk menyiapkan kegiatan rekrutmen, mengembangkan sumber dan metode rekrutmen untuk menentukan jumlah pelamar yang memenuhi syarat. Soal nomor 5, mengapa sejumlah perusahaan banyak menggunakan sumber luar sementara sejumlah lainnya mencari calon dari dalam? Jawabannya, beberapa perusahaan mungkin mencari kandidat dari luar atau eksternal dikarenakan perusahaan ingin mencari kandidat yang lebih baik lagi. Atau bisa juga dikarenakan perusahaan kekurangan kandidat yang mempunyai kompetensi yang baik di bidangnya. Maka dari itu, perusahaan mencari kandidat dari luar, sedangkan ada juga perusahaan mencari kandidat dari dalam. Internal dikarenakan menghemat biaya dan di dalam organisasi tersebut sudah ada yang memenuhi kriteria untuk mengisi jabatan yang diperlukan. Soal nomor 6, rekrutmen tidak saja meliputi pelamar dalam jumlah yang tepat, tetapi juga jenis pelamar yang sesuai. Apakah sejumlah sumber rekrutmen lebih kaya daripada yang lain? Apakah sumber-sumber tersebut menghasilkan lebih banyak informasi tentang pelamar? Jelaskan. Jawabannya, benar. Sejumlah sumber rekrutmen yang lebih kaya atau lebih banyak akan menghasilkan informasi yang lebih lengkap tentang pelamar. Selanjutnya, tugas perusahaan untuk menyeleksi kandidat yang masuk dalam kategori yang cocok untuk dimasukkan ke dalam perusahaan dengan banyak sumber informasi dari pelamar. Perusahaan lebih mudah untuk mencari tahu kandidat mana yang paling cocok dan sesuai untuk menempati lowongan kerja yang dibutuhkan. Oke, soal nomor 7, bagaimana lingkungan hukum mempengaruhi rekrutmen positif atau negatifnya pengaruh terhadap perusahaan? Jawabannya, proses hukum sangat mempengaruhi rekrutmen dikarenakan produk hukum seperti undang-undang turut andil dalam mempengaruhi proses seleksi karyawan. Walaupun tujuan utama proses seleksi adalah untuk mendapatkan karyawan yang tepat. Nomor 8, bagaimana kegiatan rekrutmen mempengaruhi kemajemukan tenaga kerja suatu perusahaan? Jawabannya, kegiatan rekrutmen mempengaruhi kemajemukan tenaga kerja karena semakin banyak perusahaan yang menyadari arti penting memiliki tenaga kerja yang majemuk akan membuat perusahaan bisa menerima keanekaragaman karyawan dan bisa berpengaruh pada proses rekrutmen. Soal nomor 9, bagaimana perusahaan dapat meningkatkan daya tarik bagi pelamar kerja yang potensial? Jawabannya,
A. Jangan membuat kandidat bingung dengan rekrutmen yang dibuat perusahaan. B. Membuat pool karyawan. C. Melakukan promosi melalui sosial media. D. Membuat website perusahaan yang bagus sebagai upaya menarik kandidat yang potensial. Soal nomor 10. Bagaimana perusahaan dapat meningkatkan kemungkinan pelamar tetap bertahan setelah diterima? Jawabannya, memberikan fasilitas kepada pelamar yang sudah diterima, menciptakan lingkungan kerja yang baik, memberikan reward jika karyawan bekerja dengan baik. Soal nomor 11, bagaimana perusahaan di Jepang melakukan rekrutmen? Jawabannya, rekrutmen di Jepang tergantung pada kelompok bidang kerja pelamar di masa depan. Prosedur rekrutmen sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kriteria penerimaan adalah kepribadian yang seimbang serta pandangan yang moderat. Soal nomor 12, alternatif apa yang dimiliki perusahaan Amerika untuk penempatan stafnya di Meksiko? Jawabannya, perusahaan Amerika Serikat mungkin memutuskan untuk menggunakan tenaga kerja lokal, namun memusatkan perhatian pada pasar tenaga kerja Meksiko. Untuk jabatan tingkat tinggi dapat menjadi tantangan karena tingkat pendidikan yang umumnya rendah di Meksiko.